diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Di dalam kitab itu dikisahkan dari sahabat Anas bin Malik. Di zaman Bani Israel dulu ada seorang pemuda yang jika ia membaca kitab Taurat, banyak pria dan wanita yang keluar rumah untuk mendengarkan bacaannya. Saking bagusnya pemuda itu membaca. Tapi sayangnya pemuda ini suka minum-minuman, suka mabuk-mabukan. Lalu pada suatu hari ibu pemuda ini berkata kepadanya, "Jikalau orang-orang mengetahui bahwa kau ini suka mabuk, maka mereka itu pasti mengusirmu." Lalu pada suatu malam ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ibunya berpandir, ibunya berkata, "Bangun dan wudulah wahai anakku." Akan tetapinya pemuda itu malah memukul wajah ibunya sampai-sampai mencongkel kedua mata serta giginya. Nauzubillah min zalik. Lalu ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu dimanapun kamu berada. Allah tidak akan meridhoimu dimanapun kamu berada." Lalu pagi harinya pemuda tersebut menemui ibunya dan berkata, "Keselamatan bagimu wahai ibuku, aku tidak akan melihatmu lagi setelah ini sampai hari kiamat." Lalu ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu dimanapun kamu berada." Kemudian pemuda ini pergi menuju sebuah gunung, beribadah kepada Tuhannya di sana selama 40 tahun sampai badannya kurus kering. Lalu ia menengadahkan kepalanya lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jika Engkau telah mengampuniku, maka beritahukanlah kepadaku." Lalu sejenak kemudian ia mendengar bisikan, "Ridhoku kepadamu tergantung pada ridho ibumu." Akhirnya pemuda yang sudah tua ini pulang ke rumah ibunya. Kan sudah 40 tahun beribadah. Lalu dia pulang ke rumah ibunya, bersuruh kepada ibunya, "Wahai kunci surga, jikalau pian masih hidup, aduh betapa bahagianya. Dan jikalau pian ini sudah meninggal, aduh betapa sedihnya." Lalu sang ibu dari dalam rumah berkata, "Siapa di luar sana?" Ternyata ibunya masih hidup. Lalu anaknya berkata, "Ini anakmu wahai ibuku." Maka ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu." Ternyata ibunya masih tidak ridho. Kemudian sang anak menemui ibunya. Di depan sang ibu ia memotong kedua tangannya dan berkata, "Kedua tangan ini telah mencongkel kedua mata ibu. Mulai sekarang tidak akan bersamaku lagi selamanya." Masya Allah, ini anaknya ingin menebus kesalahan yang dulu. Kemudian ia memanggil penduduk dan berkata, "Kumpulkanlah kayu yang banyak, lalu bakarlah aku. Wahai penduduk, kumpulkanlah kayu yang banyak, lalu bakar aku." Lalu orang-orang melakukan apa yang diperintahkan. Setelah apinya siap, sang anak tersebut juga bersiap-siap untuk melompat ke dalam api itu. Ia berkata kepada tubuhnya, "Rasakanlah api dunia sebelum merasakan api akhirat." Lalu para penduduk memberitahukan hal itu kepada sang ibunya. Maka ibunya berkata, "Wahai penentram kedua mataku, kamu di mana?" Lalu anaknya berkata, "Aku berada di antara dua api." Ibunya pun berkata, "Wahai anakku, semoga Allah meridhoimu." Ternyata ibunya Ternyata ibunya merasa kasihan kepada anaknya, sehingga ibunya ini lalu meridhoinya. Setelah sang ibu berkata seperti itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Jibril mengusap pada mata dan giginya sang ibu dengan sayapnya, maka mata dan gigi sang ibu kembali seperti semula. Masya Allah, subhanallah. Kemudian Jibril mengusap kedua tangan anaknya lagi, maka tangan anak tersebut kembali seperti semula atas izin Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada kisah ini, agar kita senantiasa
ridho kepada, mengharap keridhaan kepada orang tua, dan orang tua pun bagaimana anak itu harus meridhoi kepada anaknya agar anaknya hendak masuk ke dalam surga, dan ibunya pun juga akan bersama-sama anaknya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.